Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera buat kita semua. Eh, Hari ini kita masuk ke mata kuliah pengantar bisnis digital dan e-commerce yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Ahmad Suhendra yang bertindak sebagai dosen tim teaching ya. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir di mata Ya, kuliah saya hari ini ya, di sela-sela kesibukan Bapak yang saya yakin pasti sibuk banget Pak sebagai rektor Pak. Jadi ini anak-anak berkesempatan banget nih diajar oleh seorang rektor nih. Nah, ini buat anak-anak juga mungkin sudah biar biar apa namanya ada sedikit termotivasi Pak. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri juga sambil mungkin langsung dilanjut ke materi Pak. Kami persilahkan Pak. ya. Baik, terima kasih Mas Pidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam saya warahmatullahi hormati Mas Pidi dan adik-adik mahasiswa teknik logistik beserta mata kuliah pengantar bisnis digital dan e-commerce yang saya banggakan. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa mengawali perkuliahan pengantar bisnis digital dan e-commerce. Dan sebelum saya sampaikan materi, barangkali sebagai pengantar ya, atau informasi bahwa mata kuliah ini dosen pengampu utamanya adalah Mas Fidi ya. Saya menyebut Mas Fidi karena beliau masih muda dan saya sudah senior ya. Jadi sudah beda beda zaman ini ya. Dan menurut saya mata kuliah ini sangat menarik adik-adik sekalian ya karena ini sesuatu yang menurut saya sangat relevan dengan kondisi kita hari ini dan tentu sangat relevan dengan program studi yang Anda ambil. Dan saya sebetulnya memberikan kuliah sebagai quote unquote dosen tamu saja gitu ya karena saya hanya memberikan kuliah di pertemuan pertama ini saja gitu ya. Jadi saya hanya memberikan pengantar saja untuk mata kuliah ini dan selebihnya nanti mulai pertemuan kedua sampai dengan selesai mata kuliah ini akan diampu oleh Mas Fidi Mardiansah ya yang lebih pakar, yang lebih kompeten untuk bidang ini. Adapun saya, adik-adik sekalian, mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi saya ini tadi sudah dikenalkan oleh Mas Fidi, Rektor di Institut Teknologi Telkom Jakarta. Tetapi sebetulnya home base saya di Fakultas Rekayasa Industri. Home base saya ngajar di S2 Teknik Industri dan sebelum bulan Juni kemarin saya ditugaskan sebagai rektor di sini, saya adalah dekan di Fakultas Rekayasa Industri. Jadi dekan adik-adik semua mudah-mudahan masih ingat gitu ya. Kalau lupa kayaknya kebangetan baru beberapa bulan sudah lupa gitu ya. Jadi ini bagi saya pertemuan kangen-kangenan ini ketemu lagi dengan Anda para mahasiswa saya di program studi teknik logistik. Dan kabar gembira juga untuk Anda, akreditasi untuk Anda sudah keluar dan alhamdulillah hasilnya baik gitu ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat sebelum Anda lulus, teman-teman di program studi ini bisa mengajukan kembali dan mudah-mudahan bisa dapat akreditasi unggul lah sebelum Anda lulus ya, mudah-mudahan. Ya, amin. Baik, saya mau minta tolong Mas Bidi ini untuk Siap. menayangkan slide dari pertemuan kita yang pertama. Nah, Oke, pertemuan mungkin sebelum pertama itu ini ini ada di sekalian itu kita lebih ini pada Pak, foto bersama dulu mengintroduksi Pak. kenapa? Foto bersama dulu Pak. Nah, untuk Oke. absen Pak. Oh ya, belum foto ya untuk ini ya, untuk Iya, bukti. Ya, ya, BAP, oke. bukti ya. Ya. Baik, untuk adik-adik yang bisa menyalakan kameranya, kami persilahkan nanti di absensi ini. Oke, saya capture dulu Pak, mohon izin. Satu, dua, oh masih ada yang, saya tunggu. Oke, saya capture untuk halaman pertama, sebentar. Satu, dua, satu, dua, tiga. Saya, halaman kedua, satu, dua, tiga. Halaman saja, baik.
Terima kasih. Ya, Sekarang saya coba share materinya, Pak ya. udah semua, Mas Widi? Sudah, Pak. Baik, sudah Baik, saya adik-adik share. sekalian. Nah, ini Silakan Bapak. materi yang akan disampaikan di dalam pertemuan pertama kita. Ya, jadi sifatnya masih pengantar untuk memasuki materi lebih lanjut tentang digital business dan e-commerce ini. Ya, jadi adik-adik sekalian, saya hanya akan menyampaikan materi pertemuan pertama ini saja. Selebihnya nanti sama Mas Vidi. Jadi kalau nanti nggak ketemu lagi dengan saya itu bukan karena saya males ya, karena memang jatahnya hanya satu kali pertemuan ini saja. Nah, hadirin sekalian, ini adalah tujuan dari perkuliahan kita. Jadi yang pertama, keluaran dari perkuliahan ini dan beberapa kuliah yang lain yang terkait itu sebetulnya adalah membekali Anda untuk menguasai pengetahuan dan teknologi terbaru ya, khususnya di bidang ICT dan prinsip-prinsip terkini di bidang ekonomi, sosial dan ekologi secara umum, atau dalam hal ini sebetulnya lebih ke Anda memahami tentang situasi bisnis terkini ya dari apa yang sekarang ini sedang terjadi. Nah, lebih spesifik mata kuliah ini ditujukan untuk 3 keluaran yang diharapkan. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan bisnis digital. Jadi nanti ini akan saya jelaskan bagaimana sebetulnya bisnis hari ini sudah mengalami proses transformasi, dan transformasi ini tentu tidak terlepas dari adanya pengaruh teknologi ICT yang mendrive ataupun yang mendorong perubahan itu terjadi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan strategi dan aplikasi bisnis digital di berbagai bisnis di bidang bisnis yang lain. Ini tentu nanti relevansinya dengan beberapa topik ke depan yang akan dibahas. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan tahapan implementasi transformasi digital pada bisnis digital dan e-commerce. Nah, 3 inilah yang diharapkan akan tercapai melalui perkuliahan pengantar digital bisnis dan e-commerce ini. Monggo Mas lanjut. Nah, ini adalah topik yang akan kita jelaskan di dalam pertemuan pertama ini. Yang pertama adalah dampak ICT terhadap tradisional bisnis ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana ICT ini sekarang berpengaruh, itu bukan hanya di aspek bisnis saja, tetapi hampir semua aspek terpengaruh oleh adanya teknologi ICT ini. Nanti akan saya jelaskan bahwa teknologi ICT ini sebetulnya berpengaruh pada aspek industri, berpengaruh pada aspek society ya. Jadi hampir semuanya aspek kehidupan kita itu sudah tersentuh dengan dampak dari teknologi ICT. Kemudian yang kedua, kita akan bicara lebih spesifik tentang pengertian digital business ya dan e-commerce, karena dua terminologi ini akan terus terbawa di perkuliahan ini, yang tentunya di awal Anda harus clear betul dengan konsepsi digital business dan bedanya dengan e-commerce ya. Jadi ini yang akan kita jelaskan di bagian kedua. Kemudian di bagian yang ketiga kita akan menjelaskan mengenai digital business benefit atau manfaat dari bisnis digital ya. Jadi dengan adanya dampak ICT terhadap bisnis yang kemudian melahirkan bisnis digital. Nah, bisnis digital ini tentu akan melahirkan banyak manfaat, melahirkan banyak advantage ya, dan advantage ini yang nanti akan coba kita diskusikan di dalam perkuliahan ini. Walaupun tentu selalu ada dua sisi mata uang ya. Jadi kalau ada advantage, ada benefit, biasanya ada risk atau ada loss, ada potensial loss yang mungkin terjadi. Nah, ini juga yang akan kita bahas pada sisi risk and barrier ya. Dan yang terakhir kita akan mengupas sedikit tentang case study eBay ya, atau mungkin juga kasus-kasus yang lain yang bisa kita angkat di diskusi perkuliahan di siang hari ini. Baik, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu tentang impact ICT pada bisnis. Nah, kalau kita bicara bagaimana impact ICT terhadap bisnis, sebetulnya tidak terlepas daripada pengaruh ICT itu sendiri kepada industri. Adik-adik mungkin sering mendengar ya bahwa sekarang ini kita berada di era Fourth Industrial Revolution atau revolusi industri 4.0. Kata 4.0 itu karena sebelumnya ada revolusi industri atau Industrial Revolution 3.0.
Nah, hari ini kita berada di revolusi industri 4.0 yang identik dengan digital transformation, identik dengan pemanfaatan artificial intelligence, identik dengan pemanfaatan Internet of Things, ya, blockchain, ya. Nah, kalau industrinya sudah semacam ini, maka tidak mungkin bisnis itu dia imun dengan teknologi-teknologi ini. Bisnis ini kan dia hukum yang pertama itu dalam bisnis adalah sustainability. Jadi kalau kita menggeluti bisnis, hukum pertama itu adalah sustainability. Jadi yang namanya bisnis itu dikatakan sukses manakala dia bisa sustain, dia bisa bertahan. Dan kalau kita bicara bisnis yang sustain, pasti dia akan mengikuti perkembangan industrinya. Jadi kalau sekarang kita bicara industri 4.0 yang identik dengan digital transformation, identik dengan artificial intelligence, IoT, dan blockchain, maka tentu ketika bisnis ini bicara sustainability, dia akan mengarah ke sana. Ya, oleh karena itu maka dampak ICT terhadap industri ini maka secara langsung akan berdampak terhadap bisnis, ya, yang kemudian melahirkan konsepsi digital business atau ICT business lah, atau yang lebih pas memang digital business. ICT business yang saya maksud adalah ICT based business, jadi bisnis yang didrive oleh pemanfaatan teknologi ICT. Dan hari ini kalau kita bicara industri, maka tentu semuanya mengarah ke sana. Ya, sama seperti halnya industri tidak mungkin dia imun dengan komputer dan internet ketika kita bicara revolusi industri 3.0. Maka ke depan tidak akan ada industri lagi yang imun dengan digital transformation. Tidak akan ada lagi ke depan itu bisnis yang imun dengan pemanfaatan artificial intelligence atau IoT. Jadi semuanya pasti akan mengarah ke sana, ya. Dan yang kedua, adik-adik sekalian, bahwa pengaruh ICT terhadap bisnis ini juga tidak terlepas dari bagaimana pengaruh ICT ini di dalam society kita, di dalam aspek hidup dan kehidupan kita. Sekarang ini kita sedang entering society 5.0 atau kita ini sedang memasuki society 5.0. Yang sebelumnya adalah Society 4.0 yang identik dengan Information Society. Nah, Society 5.0 ini belum didefinisikan. Tapi sebetulnya kalau kita bicara gambarannya, itu yang kita rasakan hari ini ketika kita memulai Society 5.0 itu identik dengan everything in your hand, gitu ya. Mangga lanjut slide-nya. Nah ini adalah mangga lanjut. Nah ini adalah gambaran bagaimana sekarang ini kita sudah entering Society 5.0. Dan kalau Anda lihat dari gambaran saat ini ketika kita sudah memulai era Society 5.0 itu identik dengan everything in your hand, atau Telkom itu sering menyebut the word in your hand, gitu ya. Jadi semua aspek kebutuhan hidup kita, baik itu makanan, baik itu pakaian, baik itu traveling, baik itu yang namanya recreation, baik itu yang namanya healthcare di masa pandemik ini. Apa yang tidak bisa kita lakukan melalui device yang kita pegang? Semuanya bisa kita lakukan dengan itu. Dan tentunya apa yang kita rasakan hari ini, kita paham betul bahwa ini semua terjadi karena pengaruh adanya ICT di dalam society kita, di dalam kehidupan kita, ya, atau adanya proses digitalisasi yang terjadi di dalam lifestyle kita. Makanya sering orang menyebut masa kini itu identik dengan digital lifestyle, gaya hidup digital, karena semua yang menyangkut gaya hidup kita, mau kita cara berpakaian, mau kita menyangkut selera makan, mau itu kita mencari keperluan untuk traveling, rekreasi, untuk keperluan perawatan kesehatan, kecantikan, itu semuanya bisa kita lakukan melalui gadget ataupun mobile device yang kita miliki. Nah, inilah yang disebut dengan digital lifestyle. Dan digital lifestyle ini, adik-adik, itu bukan hanya terjadi pada kita saja, tapi ini terjadi di seluruh dunia, ya. Nah, ini adalah satu data, silakan Mas. Nah, ini adalah satu data yang menunjukkan bagaimana digital around the world. Bagaimana proses digitalisasi itu terjadi di seluruh dunia. Ya, ini adalah sebuah gambaran yang membandingkan antara total populasi di dunia yang
di awal Januari 2021 yang lalu itu di angka 7,8 miliar. Jadi penduduk dunia itu banyak adik-adik. Jadi ada 7,8 miliar. Nggak tahu terkurang berapa ini dengan adanya pandemi. Ya, tapi barangkali juga masih tetap cukup besar gitu ya. Jadi 7,8 miliar penduduk dunia itu. Dan hampir 60% itu berada di urban, ya, berada di kota-kota. Selebihnya berada di suburban. Nah, dari jumlah 7,8 ini ada 5,8 miliar penduduk dunia sebagai mobile phone user. Artinya kurang lebih sekitar 67% penduduk dunia itu mereka menggunakan mobile phone. Dan dari itu, ya, dari 7,8 penduduk dunia itu ada 4,6 miliar yang dia sebagai internet user. Artinya sekitar 60% penduduk dunia ini sudah terbiasa mereka menggunakan internet. Dan dia secara aktif menggunakan sosial media itu 53,6%. Jadi bahasanya itu, kalau bahasa gaulnya itu, hari gini Anda belum punya akun medsos pasti ditertawakan gitu ya. Karena apa? Karena 53% populasi dunia mereka sudah jadi aktif sosial media user. Jadi kalau kita berada di luar yang 53%, apalagi kalau Anda orang muda, Anda milenial, pasti akan jadi tanda tanya besar gitu. Jadi inilah proses digitalisasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan ini terjadi di seluruh dunia. Makanya tadi industrinya dipengaruhi ICT, society kita juga dipengaruhi oleh ICT, maka inilah yang kemudian membawa kita pada digital lifestyle. Nah, konklusinya ataupun agregasinya itu pada akhirnya semuanya itu mengarah pada terciptanya apa yang disebut dengan digital economy. Nah, silakan lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah digital economy. Jadi konsekuensinya ketika industrinya sudah terpengaruh oleh ICT, society-nya juga sudah terpengaruh oleh ICT, dan kemudian gaya hidup kita sebagai masyarakat juga sudah dipengaruhi ICT atau yang disebut dengan digital lifestyle, maka kegiatan ekonomi itu akhirnya juga mewujud menjadi sebuah digital economy. Apa sih yang disebut kegiatan ekonomi? Ketika adik-adik dulu di SMA barangkali pernah dengar yang didefinisikan dengan ekonomi itu adalah setiap kegiatan interrelasi antara production dengan consumption. Jadi semua aktivitas yang berkaitan dengan sisi produksi dan konsumsi, itu yang disebut dengan ekonomi. Jadi kalau kita bicara ekonomi digital, itu artinya kita berbicara kegiatan production dan consumption yang ditopang oleh teknologi ICT. Nah, di digital economy, peran dari ICT itu di mana? Peran ICT itu di tiga sisi. Satu di device, dua di network and connectivity atau network connectivity, dan yang ketiga di application. Ya, jadi adik-adik tidak mungkin bisa melakukan kegiatan bisnis atau digital bisnis kalau adik-adik tidak menggunakan device kan. Adik-adik bisa melakukan transaksi online, adik-adik bisa melakukan pembelian secara online kalau adik-adik memiliki device, terminal mobile yang dipakai. Kemudian tentu connectivity juga itu menjadi pendukung bisa transaksi terjadi. Dan yang ketiga adalah aplikasi. Jadi aplikasi, device, dan network connectivity itulah yang menopang kegiatan yang namanya digital economy. Dan ekonomi itu bisa business to business, artinya produksi ini dilakukan oleh bisnis dan yang mengkonsumsi adalah bisnis lagi. Dan bisa juga business to commerce atau B2C, di mana produksinya dilakukan oleh pihak bisnis dan pembelinya, konsumsinya itu adalah konsumer atau pembeli akhir. Nah, di sini juga Anda lihat bagaimana peran teknik logistik itu menjadi penting adik-adik. Karena untuk kegiatan B2B maupun B2C di dalam digital economy, itu kegiatan dari kegiatan ekonomi digital ini pasti membutuhkan delivery. Delivery itu bisa produk, ya, bisa physical goods, ya, bisa yang lain gitu. Dan delivery itu tentu identik dengan logistik proses. Nah, logistik proses khususnya yang berbasis digital, itulah peluang Anda adik-adik semuanya. Makanya ketika adik-adik bicara pilihan program studi teknik logistik atau logistik engineering, apalagi kita punya warna digital gitu ya, digital logistic engineering, maka itu sangat relevan sekali dengan kebutuhan
ekonomi digital hari ini. Jadi ini kabar gembira sebetulnya untuk Anda, di mana peran Anda di dalam di dalam ekonomi digital itu sangat clear. Dan adik-adik proses shifting dari physical ekonomi ke digital ekonomi ini sekarang terus terjadi. Jadi ke depan itu barangkali porsi yang namanya physical ekonomi itu akan makin kecil. Coba saja adik-adik lihat. Saya yakin di antara adik-adik sudah nggak begitu familiar dengan Metro, dengan Hero, dengan department store. Pasti adik-adik lebih familiar dengan Shopee, dengan Lazada, dengan Bukalapak, dengan Tokopedia. Begitupun pula pasti adik-adik nggak begitu familiar lagi dengan 21. Pasti adik-adik lebih familiar dengan Netflix. Dan anak-anak SMA sekarang kalau bicara bimbel udah nggak lagi datang mereka ke gerai-gerai onsite di pojokan kota untuk mereka mengikuti bimbel. Sekarang mereka lebih familiar ke ruang guru, ke student, ke operator-operator yang lain atau ke aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, itu adalah satu fenomena bagaimana physical ekonomi sekarang itu sudah shifting, terjadi perubahan ke digital ekonomi. Dan ini menurut saya adalah sebuah opportunity besar untuk Anda yang mengambil bidang teknik logistik atau logistik engineering ya. Jadi misi saya di sini juga ingin menyemangati oleh adik-adik bahwa adik-adik pilihannya sudah tepat untuk menggeluti teknik logistik. Jadi karena kita sedang menuju ke proses digitalisasi di dalam ekonomi kita, makanya peran adik-adik itu menjadi sangat penting ya. Nah, ini adalah gambaran adik-adik bagaimana peran ICT itu begitu luas berpengaruh dari mulai industri ke society ke ekonomi. Maka konsekuensinya ketika kita bicara bisnis pun itu sudah pasti peran ICT itu akan sangat dominan. Dan apa yang terjadi ketika ICT ini sudah mewarnai proses bisnis? Nah, ini beberapa hal yang bisa kita ungkap. Ini contoh-contoh saja. Jadi tidak hanya ini sebetulnya, tapi lebih luas. Mangga silahkan Mas. Nah, ini adalah yang mendorong ya. Jadi yang mendorong kenapa digital ekonomi di kita itu berkembang di Indonesia khususnya. Karena e-commerce adoption Indonesia itu yang tertinggi di dunia, adik-adik. Jadi ini juga sebuah peluang ketika peran adik-adik di teknik logistik begitu besar di dalam pengelolaan digital ekonomi, dan kabar gembiranya e-commerce adoption Indonesia itu tertinggi di dunia. Oleh karena itu untuk konteks ASEAN, kekuatan digital ekonomi Indonesia itu yang terbesar, dan ini akan naik 8 kalinya sampai 2030 yang akan datang ya. Jadi makin besar digital ekonomi ini berkembang, makin besar opportunity Anda untuk terus berkembang dan menggeluti bidang profesi di bidang logistik ini ya. Nah, lanjut Mas. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana fenomena hari ini ketika bisnis ini sudah terpengaruh oleh pemanfaatan ICT. Nah, salah satunya disebut sebagai fenomena zero moment of truth. Ya, moment of truth itu adik-adik, kalau kita bicara pengertian moment of truth, itu identik dengan interaksi pertama antara customer dengan perusahaan. Interaksi yang pertama terjadi ketika customer dengan penyedia bisnis. Ketika adik-adik dulu masuk pertama kali sebagai mahasiswa baru datang di gerbangnya Telu, itu adalah moment of truth. Ketika Anda pertama kali datang di sebuah hotel, ya, dan sebelumnya Anda tidak pernah datang ke situ, maka itu disebut sebagai moment of truth. Jadi di dalam traditional business, kadang-kadang kita tidak pernah bersinggungan terlebih dahulu dengan penyedia jasa atau dengan pelaku bisnis. Tapi kita bisa langsung merasakan interaksi itu ketika kita on-site langsung berinteraksi. Nah, di era digital seperti sekarang, yang namanya moment of truth itu jadi zero. Mengapa jadi zero? Karena yang namanya customer itu dia bisa mendapatkan informasi, dia bisa berinteraksi dengan pelaku bisnis itu anytime ya. Dia bisa melakukan interaksi, dia bisa melakukan pencarian informasi itu anytime dengan adanya online atau dengan adanya pemanfaatan teknologi ICT yang bisa dimanfaatkan kapan saja. Sehingga yang dulu barangkali customer itu hanya bisa dapatkan informasi melalui TV, melalui keluarga, melalui melalui print media atau media cetak, atau langsung mengunjungi gerai. Sekarang itu yang namanya
customer itu bisa dia tahu terlebih dahulu dengan cara browsing di internet mengenai apa yang kita tawarkan. Ya, begitupun pula dengan kualitas layanan yang kita berikan. Mereka bisa lihat dulu dari review-review orang terhadap produk yang kita luncurkan. Nah, itulah yang disebut dengan fenomena zero moment of truth. Dan dari sini adik-adik bisa lihat bagaimana pentingnya sebetulnya penyediaan konten yang bisa diakses anytime oleh para calon customer itu menjadi penting karena customer itu dia bisa mendapatkan informasi sekaligus dia bisa mereview, bahkan boleh jadi customer itu dia bisa langsung mengambil keputusan beli atau tidak sebelum dia datang ke gerai gitu. Nah, kalau dulu kan di bisnis tradisional kadang-kadang kita hanya mencari tahu informasi itu melalui sebut saja misalkan melalui iklan, dan setelah itu dari iklan kita merasa tertarik, kita datang ke gerai, kita coba, kita review, kita beli gitu. Kalau sekarang boleh jadi sebelum ke gerai pun kita udah mengatakan oh ini enggak deh karena review-review yang diberikan oleh para pengguna sebelumnya yang kita baca itu sudah mengarah pada performance yang nggak memuaskan gitu. Nah inilah yang disebut dengan zero moment of truth. Ya lanjut Mas. Nah yang kedua fenomena dari pengaruh ICT terhadap bisnis itu juga sangat terlihat dari kegiatan marketing yang dilakukan. Kenapa marketing lebih kita angkat? Karena adik-adik kalau kita bicara bisnis, marketing itu identik dengan jantungnya, ibarat jantung di dalam tubuh kita. Sementara uang itu identik dengan aliran darah. Kita ini masih hidup beraktivitas karena ada jantung yang memompa aliran darah ke seluruh tubuh kita. Begitu jantungnya berhenti, aliran darah berhenti dan kita akan kolaps wassalam gitu. Bisnis juga demikian adik-adik. Jadi bisnis itu akan tetap sustain, bisnis itu akan tetap jalan ketika cash flow itu berjalan, ketika finansial itu berjalan di dalam bisnis. Dan yang menyebabkan aliran darah keuangan itu berputar di dalam sebuah perusahaan, manakala kegiatan marketingnya berdenyut, ketika jantungnya itu berdetak gitu. Makanya kenapa marketing itu menjadi penting. Nah, ketika kita bicara pengaruh ICT di dalam bisnis atau ketika kita bicara digital bisnis, maka kegiatan marketing pun sekarang sudah identik dengan digital marketing atau ICT based marketing atau dulu orang menyebut dengan istilah e-marketing gitu ya. Apa praktek-praktek dari e-marketing? Praktek-praktek dari e-marketing itu adalah yang pertama inbound logistik ya. Inbound logistik itu adalah satu kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk memfasilitasi para customer yang dia bisa mendapatkan informasi terkait produk itu kapan saja dan di mana saja. Karena tadi ya kita sebutkan yang namanya customer itu dia sudah digital lifestyle. Dan yang namanya digital lifestyle kadang-kadang yang namanya informasi itu dia bisa dapatkan anytime dari sumber manapun juga. Maka begitu pun pula untuk mencari tahu tentang produk, customer itu sekarang bisa melakukan kapan saja jauh sebelum dia melakukan keputusan pembelian. Nah karenanya maka dari sisi perusahaan tentu kita harus membangun sebuah sistem ya, baik itu yang menyangkut Kotlin maupun juga infrastrukturnya supaya informasi ini terus mengalir. Konten-konten ini terus kita lakukan sehingga anytime antara perusahaan dengan customer itu bisa terus terjalin komunikasinya. Nah itulah yang disebut dengan inbound marketing. Nah inbound marketing ini maka tentu relevan dengan yang namanya content marketing. Ya, content marketing itu adalah bagaimana pentingnya hari ini kalau kita bicara marketing untuk secara terus-menerus, secara proaktif perusahaan menyediakan informasi-informasi kepada customernya. Jadi bedanya tradisional bisnis dengan digital bisnis, adik-adik. Kalau dulu ketika tradisional bisnis, kita mempromosikan produk, barangkali cukup diserahkan ke advertising agency. Dan agency barangkali dia juga punya timetable, kapan dia masang iklan dan kapan dia tidak gitu ya. Sudah selesai. Begitu dia sudah menyayangkan iklan, sebut saja slotnya 30 kali, dan dia anggap cukup, sudah selesai. Tapi di digital marketing sekarang nggak bisa. Adik-adik punya media sosial Instagram sebagai salah satu media untuk mempromosikan bisnis adik-adik gitu ya. Lantas kalau kontennya misalkan hari ini ada, 2 minggu tidak ada, muncul lagi 1 bulan kemudian gitu ya.
maka bagaimana kita bisa mendapatkan pengunjung dari kita punya bisnis? Bagaimana kita mungkin dapat order kalau konten-kontennya nggak di-maintain terus gitu. Jadi digital marketing itu identik dengan secara terus-menerus kita memaintain media-media yang kita miliki untuk terus memiliki konten. Makanya ada disebut dengan istilah konten marketing. Nah, medianya tentu juga tidak kalah penting untuk dikelola. Makanya ada istilah sosial media marketing. Bagaimana kita memanfaatkan sosial media untuk keperluan kegiatan pemasaran kita. Dan di era customer yang tadi identik perilakunya untuk selalu mencari tahu mengenai informasi, ya apalagi dengan adanya mesin pencari yang biasanya dipakai oleh customer untuk mencari tahu informasi, maka search marketing itu menjadi penting. Search marketing itu tujuannya adalah bagaimana ketika customer itu mencari tahu mengenai sebuah kategori produk, maka produk kita lah yang kemudian terkemuka di dalam hasil pencarian itu. Nah, makanya kemudian kita mengenal yang namanya search engine optimization. Jadi bagaimana kita punya informasi bisa masuk di etalase teratas ketika customer itu mencari tahu mengenai kategori sebuah informasi. Nah, inilah praktek-praktek yang terjadi di dalam kegiatan pemasaran hari ini. Yang dulu hal semacam ini tidak pernah terfikirkan, bahkan mungkin juga kalau terpikirkan dan terimplementasikan pun mungkin sangat terbatas. Makanya dulu kalau kita bicara marketing identik dengan STP gitu kan, segmentasi, targeting, positioning, dan perumusan marketing mix atau bauran pemasaran. Sudah selesai, konsepsi utamanya di situ saja. Tapi kalau kita bicara marketing hari ini, konsepsi tadi nggak cukup. Kita lebih banyak sebetulnya kalau kita bicara kunci sukses marketing hari ini itu lebih pada bagaimana kita memanfaatkan seluruh infrastruktur dari digital bisnis kita untuk mendukung kegiatan pemasaran ini. Jadi lebih ke aspek kegiatan-kegiatan seperti yang dijelaskan di sini. Ya, silakan lanjut. Nah, ini adalah sosial media. Jadi kalau tadi ada sosial media marketing, maka tentunya di dalam digital marketing hal yang penting hari ini itu adalah pemanfaatan sosial media. Dan tadi saya sudah tunjukkan mengapa sosial media itu penting, karena pada konteks dunia saja itu hampir 60% penduduk dunia dia sebagai sosial media user. Jadi mereka itu adalah pengguna aktif dari sosial media. Walaupun sosial media tentu banyak ya, jadi ada sosial media untuk networking ya, contohnya misalkan saja Facebook, Instagram, kemudian ada sosial media untuk fokus di knowledge ya, sosial media untuk sharing, ada sosial media untuk news seperti Twitter, kemudian ada sosial media untuk keperluan streaming seperti YouTube ya, atau mungkin sosial media yang dibangun secara customized oleh perusahaan dengan kelompok customernya atau komunitasnya. Jadi sosial media ini menjadi penting. Makanya kalau Anda lihat sekarang di dalam publikasi produk itu pasti akan selalu disertakan informasi mengenai akun Facebooknya, akun Instagramnya, akun Twitternya, selain tentu URL dari websitenya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, pengaruh ICT yang lain ya, atau pengaruh fenomena dari pengaruh ICT di dalam bisnis yang lain itu bukan hanya dari sisi marketing, bukan hanya dari sisi interaksi antara customer dengan pelaku bisnisnya, tapi di dalam proses transaksinya itu juga terjadi perubahan. Kalau di bisnis tradisional yang namanya transaksi itu identik dengan pertemuan antara konsumen dengan produsen. Makanya kalau kita dulu belajar ya, ingat aja dulu pengantar ilmu ekonomi. Apa yang didefinisikan dengan pasar? Pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual gitu ya. Jadi itu sangat bisa kita pahami kenapa definisi pasar itu sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Karena dulu ketika kita bicara bisnis tradisional, yang namanya transaksi itu akan terjadi manakala antara pembeli dan penjual bertemu secara onsite, sehingga barang yang ditawarkan bisa secara langsung
dihantarkan atau dipindah tangankan dari si penjual ke pembeli. Nah, hari ini nggak begitu, ya, atau tidak hanya begitu, walaupun yang begitu masih ada ya di pasar-pasar tradisional. Tetapi semua kegiatan bisnis hari ini sudah mengarah pada apa yang disebut dengan e-commerce, ya, atau mobile commerce. Mobile commerce atau e-commerce dulu lah. E-commerce itu adalah kegiatan transaksi berbasis elektronik atau kegiatan transaksi yang menggunakan device elektronik. Kalau device-nya adalah mobile device ya seperti smartphone, tablet ataupun jenis-jenis yang lain, maka itu kita sebut sebagai mobile commerce. Jadi terminologi commerce itu identik pengertiannya dengan transaksi. Ya. Jadi kalau kita bicara mobile commerce itu artinya kegiatan transaksi yang dilakukan secara online dengan menggunakan mobile device. Dan salah satu infrastruktur ataupun salah satu elemen yang dibutuhkan untuk terjadinya transaksi secara online yang disebut mobile commerce tadi, itu adanya mobile apps, adanya software application. Jadi software application inilah yang memfasilitasi kita dengan marketplace, yang memfasilitasi kita untuk melakukan transaksi. Ya, dan itulah yang ada dikenal dengan Bukalapak, dengan Shopee, dengan Lazada, dengan OLX dan lain-lain. Jadi kalau kita kembalikan kepada gambar umum digital economy tadi, di mana peran ICT itu ada device, ada network connectivity, ada application, Anda bisa lihat di sini. Paling tidak dua sisi yang mengemuka. Satu adalah device, ya, mobile device, dan yang kedua adalah application, mobile app. Dan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada network connectivity-nya. Jadi kalau kita bicara pada konteks mobile commerce pun, ya itu sangat terlihat bagaimana peran ICT itu berpengaruh ya terhadap kegiatan mobile commerce ini. Ya, mangga lanjut. Nah, sekarang bagaimana perbedaan antara digital business dengan e-commerce? Apakah ini dua hal yang sama atau yang satu bagian dari yang lain? Ya, dari kalau kita bicara digital business itu adalah bagaimana bisnis memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing organisasi. Atau bahasa mudahnya adalah bagaimana teknologi digital, teknologi ICT dimanfaatkan untuk menjalankan proses bisnis. Ya, dan proses bisnis itu banyak adik-adik, mulai dari menentukan segmen, membangun relationship, kemudian membangun channeling, kemudian membangun produksi, mengadakan sumber daya, kemudian membangun dengan para partners, kemudian menghitung struktur ongkos, kemudian juga mendesain revenue stream. Jadi yang namanya bisnis itu banyak aktivitasnya. Kalau belajar di bisnis model Canvas, kalau nggak salah nanti di pertemuan ketiga itu oleh Pak Vidi akan dijelaskan, itu ada bisnis model Canvas. Itu adalah satu alat yang menggambarkan yang namanya kegiatan bisnis itu apa saja. Itu ada 9 elemen. Ya, dan yang disebut digital business itu manakala 9 elemen tadi bagaimana memanfaatkan ICT seluruhnya. Maka itu yang disebut dengan pengertian digital business. Tapi kalau e-commerce itu spesifik pengertiannya pada pemanfaatan ICT untuk kegiatan transaksi seperti tadi. Ya, jadi transaksi itu adalah a part atau small part lah dari yang namanya bisnis. Jadi yang namanya transaksi itu ujung dari kegiatan bisnis, bagian dari kegiatan bisnis. Oleh karena itu yang namanya digital business itu a whole concept. Kalau e-commerce itu bagian dari yang namanya digital business. Jadi kegiatan transaksi yang menggunakan atau yang menggunakan secara elektronik, maka itu yang disebut dengan e-commerce. Jadi konsep digital business itu lebih luas dibanding dengan e-commerce ya. Jadi kalau bisnis itu identik dengan proses mulai dari kita menentukan customer sampai kemudian kita mendeliver, kita punya produk dan layanan. Kalau e-commerce lebih pada konsentrasi bagaimana kita melakukan proses transaksi. Ya, jadi di situ bedanya antara digital business dengan e-commerce. Ya, baik lanjut. Nah sekarang bagaimana kalau antara digital business, e-commerce itu disandingkan dengan e-business.
Nah, e-bisnis ini identik dengan digital business ya. Jadi digital itu kan kadang-kadang interchange konsep ya dengan gitu. Jadi kadang ya sama seperti tadi, kadang-kadang orang menyebut digital marketing, kadang-kadang orang menyebut e-marketing. Jadi antara digital dengan itu interchangeable terminologi lah ya. Jadi terminologi yang saling bisa menggantikan. Sama juga ketika bicara digital bisnis dengan e-bisnis, itu sebetulnya pengertiannya sama ya. Tetapi kalau kita bicara commerce, yang mengemuka istilahnya e-commerce ya. Jarang orang menyebut digital commerce, itu jarang. Tapi sekarang itu yang mengemuka adalah istilahnya e-commerce ya. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita bicara e-bisnis itu pengertiannya sama dengan digital bisnis ya. Dan dari penjelasan ini maka Anda bisa lihat bahwa kalau kita bicara digital bisnis, maka proses digitalisasi atau proses transformasi digital itu menjadi hal yang sangat penting di dalam proses di dalam proses pengelolaan bisnis ya. Ya, lanjut. Nah, ini adalah penjelasan lebih detail ketika e-commerce ya. Tadi waktu saya menjelaskan digital ekonomi, itu kan saya tunjukkan bagaimana bisnis itu bisa dilakukan bisnis to bisnis dan bisnis to commerce. Nah, di slide ini sebetulnya identik penjelasannya. Ada buy side, ada sell side. Kalau buy side itu artinya e-commerce yang dilakukan oleh si purchasing organization dengan supplier. Artinya antara perusahaan kita dengan supplier. Itu yang disebut sebagai buy side. Sementara sell side itu artinya business to commerce. Jadi kita menjual produk dan dibeli oleh konsumen. Ya, kalau tadi gambar di digital ekonomi lebih jelas ya. Jadi nah dua hal ini bisa kita lakukan. Hanya kalau di barang bisnis to bisnis biasanya jarang disebut sebagai e-commerce ya. Misalkan kita beli barang mesin gitu ya. Wah, itu biasanya jarang kalau kita beli alat produksi disebut sebagai e-commerce. Yang ada itu adalah e-procurement gitu ya, atau pengadaan yang sifatnya elektronik, karena barang-barang yang dibeli itu biasanya ada unsur physical transaction-nya yang lebih dominan ya. Makanya biasanya jarang disebut sebagai e-commerce, tapi e-procurement ya, atau pengadaan secara elektronik. Tapi kalau untuk barang konsumsi ya, sebut saja misalkan sekarang Anda sebagai sebuah entitas bisnis, misal Anda punya retail ya, retail Anda misalkan beli dari pihak pemasok. Nah, Anda bisa melakukan kegiatan pembelian ke pemasok tadi dengan konsepsi e-commerce. Begitupun pula dengan konsumen Anda, nanti bisa beli barang Anda itu juga menggunakan konsepsi atau pendekatan e-commerce. Jadi bisa ke buy side, bisa ke sell side. Ya, lanjut. Nah, ini adalah terminologi di dalam jaringan ya untuk kegiatan e-commerce tadi. Jadi ada yang disebut dengan intranet, ada yang disebut dengan extranet, ada yang disebut dengan intranet. Nah, yang diagram lingkaran itu lebih jelas memberikan pengertian itu ya. Jadi kalau intranet itu berarti jaringan komputer yang terbangun di dalam perusahaan sendiri ya. Jadi kita mengakses tadi Mas Pidi itu di kelas sebelumnya menjelaskan pemanfaatan Igrasias ya di dalam Telkom University, itu intranet. Jadi kita orang dalam bisa mengakses Igrasias di dalam kampus sendiri. Orang lain nggak bisa gitu ya. Nah, itu adalah intranet. Tapi kita juga bisa membangun jaringan itu dengan supplier atau dengan kolaborator yang lain ya, yang menjadi mitra dari kita. Tapi perusahaan yang di luar mitra nggak bisa terkoneksi dengan jaringan kita. Karena ini hanya dibangun antara kita dengan perusahaan-perusahaan mitra yang membangun jaringan dengan kita. Maka itu yang disebut dengan extranet. Kalau internet itu artinya bahwa perusahaan kita terkonek ke seluruh dunia gitu ya. Jadi bedanya di sana antara internet, extranet dan intranet. Mungkin nanti Mas Pidi sebagai yang punya background lebih pas bisa menjelaskan ini. Baik, lanjut.
Nah, sekarang apa manfaat dari digital business ini? Atau apa manfaat pemanfaatan ICT ini di dalam kegiatan bisnis? Nah, barangkali itu lebih lebih pas ya pengertiannya. Jadi ketika kita menjalankan bisnis dengan memanfaatkan ICT, maka apa kira-kira manfaat yang akan diperoleh? Nah, ada dua manfaat utama yang akan diperoleh ketika kita memanfaatkan ICT di dalam pengelolaan bisnis. Ya, atau manfaat kita menerapkan digital business. Pertama, potensial for increase revenue. Adanya potensi peningkatan revenue. Mengapa bisnis digital bisa meningkatkan revenue lebih besar? Karena akses ke customer-nya jauh lebih luas. Akses ke customer-nya itu tanpa batas, karena yang namanya internet kan bisa diakses ke seluruh dunia. Berbeda kalau delivery produk kita dilakukan secara tradisional. Di dalam tradisional itu kita mengenal konsepsi yang disebut dengan segment to segment invasion plan. Jadi kalau Anda belajar marketing zaman dulu, itu ada yang namanya terminologi segment to segment invasion plan. Itu adalah rencana yang dibuat oleh sebuah perusahaan untuk merambah pasar yang lebih luas. Jadi kalau tahun ini Anda bermain di Jawa Barat, tahun depan Anda perluas ke Jawa, tahun depannya lagi Anda bangun wilayah Indonesia. Habis itu baru Anda jadi pemain ekspor misalkan saja. Mengapa dilakukan secara bertahap? Karena untuk melakukan perluasan pasar, di mana bisnis dilakukan secara tradisional, itu mahalnya bukan main. Anda kalau mau bisnis di luar Jawa Barat, maka tentu Anda harus membangun infrastruktur bisnis Anda di luar Jawa Barat. Artinya Anda harus punya armada angkutan, Anda harus punya gudang, Anda harus punya gerai di tempat-tempat di mana Anda membuka di tempat-tempat baru, dan itu identik dengan cost, dengan biaya yang sangat mahal. Makanya bisnis tradisional itu mahalnya bukan main, dan peningkatan akselerasinya jadi lambat karena potensial pembelinya itu hanya berada di lokasi-lokasi di mana kita bisa membuka gerai-gerai saja. Nah, dengan pemanfaatan bisnis digital di mana customer itu bisa kita jangkau di mana saja, maka potensi customer itu menjadi sangat besar. Dan yang kedua, adik-adik, dengan tadi ya pengertian e-commerce yang kita jelaskan di awal, di mana salah satunya itu kalau untuk terjadinya e-commerce dia harus mendownload sebuah application atau apps di mana itu akan menjadi fasilitas dia untuk melakukan transaksi. Apa yang terjadi sebetulnya dengan potensial revenue? Komunikasi kita, paling tidak reminding dari kita punya produk pada apps tadi itu akan terus ada di benak konsumen. Ya, lain kalau kita melakukan tradisional bisnis ya. Jadi misalkan kita punya gerai, sebut saja misalkan Matahari Department Store. Maka orang kalau sudah belanja ke Matahari Department Store, kalau dia nggak datang lagi, ya tidak ada potensi pembelian yang akan kita dapat. Kalau customernya nggak datang lagi. Dan untuk datang, effortnya luar biasa, itu harus pergi secara sengaja, ada biaya transport yang harus dikeluarkan. Tapi kalau kita beli barang itu sebut saja dari Shopee. Selama dia setelah melakukan transaksi kan aplikasi Shopee-nya tetap dia bisa lihat itu di dalam mobile device yang dia yang dia miliki. Sehingga repeat order, repeat buying itu akan terus terjadi gitu. Itu juga salah satu alasan kenapa bisnis digital itu akan meningkatkan increase revenue. Karena repeat order, repeat buying itu sangat memungkinkan. Ya, sekarang gini aja. Saya ini penggemar ini nih deh, penggemar minuman ini kenangan ini kelihatan nggak di situ? Nah ini nih, ini kopi kenangan itu. Jadi saya itu sejak di Bandung kalau ngopi itu ini. Jadi sekarang ketika di Jakarta pun saya nyarinya ini nih. Ini bukan promo ini bukan endorse ya, cuman kebetulan aja. Kenapa saya bisa repeat order dengan gampang? Karena di aplikasi saya ada, itu tinggal gampang aja. Dimanapun saya berada, mau di Jakarta, mau di Bandung, saya bisa beli ini kapan saja, anytime. Lain kalau misalkan dulu kita belum memanfaatkan yang namanya e-commerce semacam ini, di mana kopi hanya bisa dibeli kalau kita datang ke gerai. Begitu saya pindah ke Jakarta, dia udah hilang tuh potensial customer-nya kan. Nah itu satu ilustrasi gampang lah. Jadi untuk mengilustrasikan bagaimana potensial increase revenue itu makin besar ketika kita memanfaatkan digital business dalam kegiatan kita.
Nah, pada saat yang sama ketika revenue itu naik, di saat yang sama cost juga bisa direduksi. Biaya-biaya juga bisa ditekan. Dengan memanfaatkan fasilitas ICT yang kita gunakan, sebagian tenaga yang kita perlukan, SDM yang kita butuhkan bisa kita eliminir. Biaya transportasi bisa kita hilangkan. Administratif cost itu juga bisa kita hilangkan. Pemanfaatan material kertas-kertas yang biasanya diperlukan untuk melakukan transaksi secara manual itu juga sudah hilang dengan adanya e-commerce ini. Jadi cost reduction itu akan terjadi. Ya, jadi double side impact dari pemanfaatan ICT di dalam bisnis. Satu akan meningkatkan revenue, dan di sisi yang lain cost akan tereduksi sehingga potensial marginnya menjadi lebih besar. Oleh karena itulah adik-adik, kenapa nilai kapitalisasi sebuah perusahaan digital itu kadang-kadang nggak kepikir gitu ya, kok langsung harganya selangit gitu, karena ada potensial margin dan potensi bisnis yang sedemikian besar yang bisa diperoleh dengan adanya pemanfaatan ICT mendukung bisnis ini. Lanjut. Nah, ini sebetulnya penjelasan lebih detail ya tentang manfaat dari bisnis digital ini. Pertama adalah peningkatan penjualan ya, dari penjualan yang baru. Ya tadilah. Jadi misalkan saya beli kopi kenangan itu, ketika dia punya produk yang baru kan muncul itu di saya punya aplikasi tawaran produk-produk baru. Kemudian marketing cost akan tereduksi. Ya, jadi yang sebelumnya kalau orang mau reminding customer itu identik paling tidak mengirim SMS atau mengirim brosur ke rumah-rumah, sekarang udah nggak perlu. Ya, jadi marketing cost pun akan tereduksi. Begitupun pula dengan supply chain cost reduction. Jadi karena kita memfasilitasi secara e-commerce, kita nggak perlu lagi gudang-gudang di kota-kota di mana kita buka gerai, gitu ya. Jadi delivery bisa dilakukan on time pada saat transaksi sudah terjadi. Kemudian administrative cost juga bisa dikurangi, ya. Kemudian yang sifatnya intangible, ya, manfaatnya misalkan corporate image communication, ya, karena aplikasi itu selalu ada di dalam terminal customer, maka awareness dari produk ataupun brand kita itu selalu termaintain ya di kita punya customer. Dulu sebelum pandemi ya, siapa di antara kita yang yang tidak memanfaatkan aplikasi untuk traveling gitu kan? Itu selalu aplikasi traveling itu selalu ada di benak kita gitu ya, entah tiket.com ataupun yang lain gitu. Jadi itu selalu termaintain. Kemudian faster product development lifestyle enabling faster response to market need tadi. Jadi begitu ada produk baru kita bisa lakukan time to marketnya cepat. Karena komunikasi dari perusahaan ke customer itu sudah nggak ada batas gitu ya. Jadi kita tinggal upload konten langsung masuk ke customer. Kemudian, nah ini juga tentu punya potensi untuk meningkatkan kepuasan ya dari sisi customer ya, dan tentunya juga pada aspek-aspek yang lain. Ya, lanjut. Nah, karena potensi ini ya, karena benefit-benefit inilah adik-adik sekalian yang menyebabkan bisnis digital itu sangat diminati. Sehingga kemudian lahirlah para pengusaha yang disebut dengan digitapreneur ya, atau digipreneur ya. Jadi digipreneur ini yang kemudian lahir karena memanfaatkan tadi potensi bisnis digital yang punya potensi revenue tinggi dan sekaligus dia bisa mereduksi biaya ya. Dan bukan dalam jangka panjang, akhirnya apa yang terjadi di dunia? Nah, silakan dilanjut ya. Nah, karena potensi dari digital bisnis itu seperti tadi ya, revenue-nya besar, cost reduction-nya juga terjadi. Maka kalau Anda lihat sekarang, yang namanya perusahaan digital itu adalah perusahaan yang mendominasi kapitalisasi pasar di dunia. Kalau 5 tahun yang lalu barangkali perusahaan-perusahaan dengan nilai kapitalisasi terbesar itu identik dengan perusahaan-perusahaan minyak. Sekarang di 2021 dari 5 perusahaan dengan nilai kapitalisasi terbesar di dunia, perusahaan minyaknya hanya tinggal 1. Aramco saja punyanya Arab Saudi.
Selebihnya itu perusahaan digital ya atau perusahaan berbasis ICT ya seperti Apple, kemudian Microsoft, Amazon, Alphabet. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis digital gitu ya. Jadi yang perusahaan minyaknya tinggal satu gitu. Jadi ini sebetulnya yang menjadi sebuah fenomena bagaimana transformasi bisnis itu perlu dilakukan ya. Bagaimana memasuki digital bisnis ini menjadi sebuah keharusan. Karena dunia sedang menuju ke sana. Dan apa yang terjadi ketika sebuah perusahaan tidak melakukan digitalisasi, tidak melakukan transformasi digital di dalam bisnisnya, maka pasti akan ditinggalkan. Ya, jadi bagaimana dulu yang namanya perusahaan taksi terseok-seok ketika kemudian muncul Grab, gitu kan? Ya, munculnya Uber, karena mereka tidak mengantisipasi proses digitalisasi yang terjadi di dalam bisnisnya. Akhirnya suka tidak suka mereka harus melakukan itu juga, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari data semacam ini, maka transformasi digital di dalam bisnis itu sebuah keharusan. Dan pada saat yang sama, digital bisnis itu membuka sebuah peluang, ya apalagi nanti ketika kita bicara di model bisnis, di model bisnisnya ya, model bisnis dari bisnis digital itu sangat unik dan revenue streamnya bisa macam-macam tuh. Kalau di model konvensional, adik-adik, sebut saja misalkan rumah makan lah zaman dulu. Apa yang diperoleh dari pemilik rumah makan dari customer? Kalau customer datang beli makan dan kemudian makan di situ, sudah. Tidak ada pelanggan yang datang tidak dapat uang. Tapi kalau di bisnis digital tidak selalu demikian. Tidak selalu datang uang itu dari customer. Bisa dari mitra, bisa dari komplementer, bisa dari yang lain. Jadi revenue stream itu bisa macam-macam datangnya. Ya. Bahkan kadang-kadang mereka itu untuk publik di Afrika. Sebut saja misalkan Facebook. Facebook kan revenue streamnya bukan datang dari kita pengguna Facebook. Revenue stream Facebook itu macam-macam. Salah satunya dari iklan. Gitu. Jadi bisnis model digital itu sangat inovatif dan itu memungkinkan bisnis itu dia berkembang dengan cepat. Ya, makanya tidak mengherankan kalau dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun maka bisnis digital itu saat ini mendominasi dunia. Untuk konteks Indonesia juga demikian adik-adik. Sekarang kalau kita bicara perbandingan nilai kapitalisasi pasar antara Gojek dengan PT Telkom, itu sudah lama Gojek itu lebih tinggi nilai kapitalisasinya dari Gojek. Gojek itu dalam waktu 10 tahun nilai kapitalisasinya lebih tinggi daripada PT Telkom yang umurnya tahun ini 56 tahun. Anda bisa bayangkan ya, Telkom yang sudah berbasis ICT saja, umurnya 56 tahun sekarang, nilai kapitalisasi atau nilai perusahaannya, gampangnya begitu, nilai perusahaannya tidak lebih besar daripada nilai Gojek. Padahal Gojek umurnya baru 10 tahun. Nah, itu satu yang menunjukkan sekali lagi bahwa digital business itu is a big opportunity untuk berkembang dengan cepat. Karena ada model bisnis yang sangat khas, yang itu memungkinkan bisnis ini berkembang secara eksponensial. Ya, lanjut. Nah, tetapi tentu bisnis digital ini juga bukan tanpa resiko, bukan tanpa hambatan. Ya, jadi selalulah kalau kita bicara opportunity pasti ada opportunity, ada potential loss, ada risk, ada resiko. Ya, apa resikonya kalau kita menjalankan bisnis digital atau kita melakukan transformasi digital di dalam bisnis kita. Pertama, boleh jadi hambatannya atau risikonya itu terjadi ketika website mengalami kegagalan atau fail, ya. Karena kalau kita bicara infrastruktur bisnis digital, salah satunya ini kan website, ya. Jadi ada infrastruktur yang lain, yaitu teknologi internet. Ada komponen-komponen yang lain. Tetapi yang utama itu adalah teknologi internet dan website. Ya, itu yang paling tidak infrastruktur yang perlu kita manfaatkan untuk kita menjalankan digital business. Dan website bisa bisa bermasalah ketika terjadi traffic tinggi, gitu ya. Ketika beban dari traffic itu tinggi sehingga kemudian website kita menjadi tidak bisa diakses, ya. Sama seperti Anda lah ketika registrasi itu kan jadi kadangkala kan gagal gitu ya. Nah, kemudian yang kedua
ya, yang resiko kedua itu dari dari bisnis itu adalah hacker, ya. Jadi hacker yang melakukan penetrasi kepada sistem keamanan kita, ya. Jadi kita sama-sama paham lah bahwa salah satu yang paling berisiko di antara bisnis digital ini kan bagaimana hacker dia bisa melakukan cloning terhadap kartu kredit seorang pelanggan dan lantas kemudian pelanggan menjadi kecolongan gitu ya. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga, dengan adanya bisnis digital kadang-kadang juga spam ya, kiriman email yang datang dari perusahaan yang menawarkan produk itu bagi sebagian customer kadang-kadang membuat menjadi tidak nyaman gitu ya. Jadi banyaknya kiriman email-email yang tidak diharapkan datang pada saat yang sama ke customer. Ini juga menjadi sebuah problem. Dan yang terakhir ya, jadi resiko itu adalah di pemenuhan barang. Ya, karena barang kan dikirim ketika transaksi itu sudah terjadi ya, melalui pengiriman, jasa pengiriman dan lain-lain. Nah, mungkin kegagalan di bisnis digital bisa jadi di sisi itu. Mungkin delivery-nya tidak on time atau mungkin kualitas produk mengalami kerusakan di saat pengiriman gitu ya, dan lain-lain. Jadi ini adalah resiko-resikonya. Nah, berikutnya adalah barrier dari sisi konsumen ya. Jadi barrier dari sisi konsumen ini juga tantangan yang dihadapi ketika kita bicara digital bisnis. Yang pertama, tidak semua orang hari ini menilai bisnis digital itu bermanfaat. Ya, khususnya untuk mereka yang yang menganggap bahwa pembelian itu atau belanja itu bagian dari kegiatan rekreasi. Bentar ya, Dek. Jadi bagi sebagian orang, adik-adik, berbelanja, bertransaksi itu merupakan sebuah kenikmatan. Khususnya, mohon maaf ya, biasanya ibu-ibu gitu ya. Jadi ibu-ibu tuh biasanya kalau kita belanja itu tuh ada unsur rekreasinya. Jadi kalau belanjanya melalui online, melalui e-commerce, kenikmatan itu tidak ada, ya. Jadi itu masih bisa kita temukan hari ini. Jadi salah satu barriernya itu adalah no perceived benefit, ya. Yang kedua adalah lack of trust, ya. Jadi adanya masalah kepercayaan, ya, karena adanya potensi dari hacker tadi yang menyebabkan orang merasa tidak secure, ya, merasa tidak aman, sehingga kemudian tidak ada kepercayaan. Dan yang kedua, ketidakpercayaan itu juga bukan datang dari ketidakamanan, tetapi juga karena interaksinya itu dilakukan secara maya, kan? Dilakukan melalui internet yang kita tidak bisa lihat orangnya secara langsung. Beda kalau pembelian face to face, ya. Kita tahu si A menjual barang apa, kita juga bisa mencoba barangnya, kita bisa melihat barangnya, kelihatan ya siapa yang menjual, apa yang akan dijual, dan kita bisa melakukan pembelian secara langsung ya. Tapi kalau kita melakukan bisnis secara digital ya, khususnya melakukan fasilitas e-commerce, maka ya selain barang tidak bisa dicoba, barang yang ditawarkan pun masih berupa image atau gambar ataupun video gitu kan. Nah, hal ini yang kadang-kadang bagi sebagian orang itu belum memunculkan adanya trust. Kemudian yang ketiga adalah keamanan tadi, ya. Jadi kekhawatiran kalau data-data keuangan yang menyangkut pembeli itu nanti akan bocor ke pihak ketiga dan kemudian dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Nah, yang keempat adalah gaptek ya, atau lack of style. Jadi lack of skill ya. Jadi tidak semua orang juga hari ini dia bisa melakukan transaksi secara online. Ya, jadi orang-orang yang barangkali memiliki literasi digital yang kurang baik lah, mungkin juga karena usianya sudah lanjut, ya, tidak begitu update dengan kegiatan teknologi. Nah, ini juga menjadi tantangan, ya, lack of skill. Dan yang berikutnya adalah cost, ya. Sebetulnya mungkin yang dimaksud itu adalah cost dari sisi consumer, ya, cost dari sisi consumer, karena ketika kita membeli sebuah produk maka ada biaya hantaran ataupun ada biaya pengiriman gitu ya, yang oleh sebagian marketplace biasanya diakali dengan
gratis ongkos kirim dan lain-lain ya. Baik, berikutnya. Ini yang terakhir ya, ini slide yang terakhir ada di sekalian. Jadi slide terakhir ini sebetulnya adalah untuk meminta Anda melakukan analisa terhadap sebuah e-commerce yang namanya eBay ya. Mas Pidi tadi pagi menjelaskan bahwa eBay ini adalah pemain e-commerce terbesar sebelumnya di dunia. Yang sekarang ini kalau dibandingkan dengan Alibaba ataupun dengan pemain yang lain itu sudah kalah gitu ya. Nah, mungkin Anda di dalam tugas ini atau di dalam case ini coba Anda pelajari apa yang menyebabkan kegagalan dari eBay ini sehingga kemudian sekarang sebagai pemain e-commerce menjadi tersisih, menjadi termarginalkan oleh pemain besar seperti Alibaba dan lain-lain. Sebetulnya hal semacam ini juga banyak terjadi ya. Jadi sebut saja di di search engine ya. Di search engine itu kan dulu orang mengenal pertama kali Yahoo gitu ya sebelum Google. Tapi mana sekarang orang memanfaatkan Yahoo? Mungkin udah sangat kecil sekali penggunanya, tetapi lebih banyak tuh memanfaatkan Google. Jadi naik turun keberhasilan dan kegagalan di pemain-pemain digital itu hal yang biasa dan itu sebetulnya identik dengan kegagalan di dalam memaintain sebuah inovasi yang harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, untuk kasus eBay itu coba Anda lakukan kajian yang mendalam dan nanti Anda coba diskusikan ya, apa kira-kira yang menyebabkan eBay itu mengalami kemunduran sehingga positioningnya sebagai e-commerce terbesar di dunia bisa diambil alih oleh Alibaba. Nah, itu mungkin dari saya adik-adik semua. Mudah-mudahan cukup jelas dari apa yang diharapkan di pertemuan pertama ini. Dan selebih waktu, silakan kalau ada pertanyaan kita berdiskusi ya. Dan di sini ada Mas Pidi juga yang nanti akan membantu untuk memperkaya dari diskusi kita hari ini. Mangga adik-adik sekalian kalau ada pertanyaan. Atau mungkin sebelum sambil menunggu pertanyaan, kalau dari Mas Pidi mau ada tambahan, silahkan Mas Pidi. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dia tadi yang saya coba tambahkan yang di case tadinya. Tadi Bapak juga sudah menambahkan bahwa ini eBay ini adalah e-commerce paling besar. Sebelumnya saya bilang sebelumnya karena segala sesuatu yang urusannya pembelian online zaman tahun 2002 sampai 2010 segala sesuatu pasti menggunakan eBay. Kemudian isu yang paling besarnya adalah carding. Carding ini artinya semua yang orang Indonesia itu pinter-pinter Pak, pinter-pinternya tapi dalam tanda kutip nakal gitu. Jadi pelaku-pelaku cardingnya ini menggunakan belanja online yang kelemahan yang ada di belanja online-nya eBay sehingga mereka banyak melakukan carding dan pengirimannya pun berhasil. Nah, bahkan sejak tahun saya lupa 2010 atau 2008 itu. Kalau pembelinya atau membernya berasal dari Indonesia, itu sampai bagaimanapun nggak akan bisa, Pak. Karena pada saat kirim barang ke Indonesia, ketik country Indonesianya itu hilang. Yang ada cuma Italia, Ireland, sama India. Indonesianya hilang. Karena sudah dianggap negara paling carding sedunia mungkin. Nah, itu masalah yang pernah terangkat banget. Bahkan sampai sekarang pun ya sangat kalah dengan Amazon gitu kan, terus kemudian dengan di Alibaba dan banyak lagi yang lain. Nah, ini mungkin ada bisa mencoba mengeksplorasi kenapa sih kok bisa eBay yang segede itu bisa bisa kalah dengan yang sekarang ini ya. Apakah karena mungkin dia tidak buka merchant di Indonesianya kayak Google, mungkin ada Google Indonesianya kan Pak ya. Nah, terus kemudian Alibaba pun juga ada itu. Jadi ada beberapa Amazon Indonesia juga ada. Atau mungkin seperti itu kah atau bagaimana? Silahkan jadi dicoba dieksplorasi. Di Intra juga udah banyak kok informasi tentang case study eBay, tapi mungkin kita meminta mahasiswa untuk baca ya Pak ya, untuk bereksplorasi sendiri, merangkum sendiri mungkin. Itu Pak dari saya Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Vidi.
Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa open mic atau via chatting. Saya stop sharingnya mungkin. Apa namanya? Kira-kira peluangnya seperti apa, Pak? Peluang anak adik-adik ini nanti untuk di dunia kerja. Nah, karena kan Ya, mungkin teknik logistik ini masih baru ya, Pak ya, masih baru ya, di ya, Telkom, bahkan mungkin di Indonesia masih masih sedikit. Saya tahu ya, betul. logistik ini Poltek Ya, Pos jadi ya kalau nggak salah. itu juga sebetulnya Mas Vidi yang kita lihat ya pada saat kita mendirikan program studi ini. Jadi seperti yang tadi saya kemukakan di dalam salah satu slide bahwa kita ini sekarang sedang terjadi shifting dari physical economy ke digital economy. Dan di situ Betul. sangat terlihat bagaimana logistik itu menjadi sangat penting di dalam operasionalisasi kegiatan digital ekonomi ini. Nah, logistik itu memang punya banyak peta peran, ya. Jadi kalau di tempat lain itu barangkali ke manajemen logistiknya, kemudian ke tempat yang lain tuh bisa ke sistem informasinya. Nah, kita itu ke apa tuh ke tekniknya, ya, ke logistik engineeringnya, di mana logistik engineering itu sebetulnya lebih ke pemanfaatan bagaimana memanfaatkan ICT untuk kegiatan logistik. Makanya di dalam perkuliahan di teknik logistik kita mengcombine ya teman-teman yang punya background teknik industri khususnya bidang logistik dengan teman-teman yang memiliki background dari IT ya. Nah, itu sebetulnya untuk membangun sebuah simbiosis, mutualisme, sebuah sinergi supaya apa? Supaya warna logistiknya itu kental dengan warna ICT-nya. Dan ini merupakan sebuah peluang bagi adik-adik. Kenapa? Karena kalau di tempat lain memang ada program studi logistik. Seperti saja misalkan di Pertamina itu ada. Di PT Pos itu ada. Tetapi warna kita beda dengan mereka gitu ya. Jadi kita lebih kepada warna pemanfaatan digital di dalam kegiatan logistik ya. Jadi menurut saya ini sebuah apa namanya? Apalagi Anda angkatan-angkatan di awal ya, itu menurut saya peluangnya itu sangat sangat besar ya dan pasti akan sangat dicari ya untuk bidang-bidang yang sekarang ini sedang kita kembangkan di sini. Ya, jadi karena memang kebetulan saya backgroundnya lebih di software engineering, Pak, dari Iya. Informatika ITB. Jadi apa namanya? Saya suka ngajak mahasiswa FIF itu Hmm. fakultas sebelah. Tugas akhirnya bisa nggak Anda bikin e-commerce, tapi yang Nah, sifatnya sudah apa namanya lebih ke real time. Jadi kayak misalkan hmm. kendala yang terjadi saat ini tuh, misalkan saya pesan pesan sepatu ukuran nomor sekian, begitu Hmm. datang ternyata size-nya nggak sesuai. Apakah itu karena Nah, size-nya UK atau size-nya Europe gitu kan, itu nggak ya, sesuai. ya, Nah, ya, saya ngajak gimana caranya kita bikin aplikasi yang secara nggak langsung memfoto ukuran apa, kaki kita dan kemudian ya. secara matematis akan memunculkan ini size-nya UK itu misalkan harus size 42 misalkan gitu kan. Terus Hmm. kemudian karena terlihat lebar punggung si kakinya sekian, berarti ini harus harus cari ukuran 42 tapi yang sepatunya begini. Nah, itu kan Hmm. jadi masukan apa namanya di sisi informatika dapat, mungkin di logistik juga Ya, langsung mungkin munculnya, oh size ini maaf toko ini nggak ada, yang ada toko ini. Mungkin bisa ya, ya. bisa sampai sejauh itu, Pak ya. Baik, ayo silakan Adek, barangkali Silakan ada yang mau adik-adik kalau ditanyakan. mau ada pertanyaan. Ya kalau tidak ada mungkin juga tidak apa-apa. Nanti Masih takut, eh, Pak. untuk pertemuan berikutnya nanti sama Mas Vidi ya adik-adik. Jadi Ya, saya hanya mengantarkan saja di pertemuan pertama ini. Jadi terima kasih nih sudah diberikan kesempatan oleh Mas Vidi untuk gabung di tim teachingnya program studi teknik logistik dan seingat saya tahun lalu juga sama saya hanya mengajar satu kali ya. Jadi terima kasih. Insya Allah adik-adik sekalian ini mata kuliah yang menarik menurut saya dan ini adalah mata kuliah yang penting untuk Anda pahami betul karena ya di situ peran daripada keahlian Anda itu akan terlihat dengan jelas, konteksnya itu akan terlihat. Jadi Anda nanti akan punya peran di dalam digital business dan e-commerce itu seperti apa, ya.
Baik, kalau gitu mungkin karena tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja, Pak. Ya, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Ahmad, ya, atas waktunya di sela-sela kesibukannya, Pak. Berarti ya. kalau hari Jumat memang sedang off di Ya, ITB jadi atau kalau hari meluangkan Jumat waktu? sengaja dialokasikan untuk ngajarin. Ini saya jam 4 Oh, ngajar siap. juga di S2 ini. Oh, iya lanjut Jadi lagi ya, Pak ya. Oke, 3 baik, Pak. kelas nih, hari Baik, Jumat terima. 3 kelas. Ya, Waduh, full tadi Pak ya. iya, Baik iya. Pak, terima kasih atas waktunya Ya, berkenan hadir menyampaikan materi kepada adik-adik sekalian dan kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan seperti biasa saya recordingnya ini nanti akan saya share di grup WhatsApp dan juga nanti saya akan upload di LMS-nya Pak. Baik, sekali lagi ya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan materi hari ini bisa menambah wawasan kita semua dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Agus atas waktunya hari ini. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih Mas Pidi, terima kasih adik-adik semuanya. Salam sehat ya. Semoga sukses Ya, semuanya. amin, amin ya Mohon mudah izin ya mudah. untuk live. Ya, monggo Pak, silakan. Oke, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Pak. Makasih ya, Pak. Makasih, Yuk, kita Pak. lihat siapa yang ketiduran di kelas. Kita lihat siapa yang ketiduran ya. Kayaknya enggak nih, langsung pada kabur nih kayaknya nih. Saya juga mau lihat, Pak. Kita lihat siapa yang ketiduran di Saya kelas lihat. nih. Apa? Kita Oh, lihat, Pak, ayo. izin mau lihat, Pak. Kalau Jun mau lihat, nggak apa-apa kalau mau Jun lihat. Nanti kan siapa yang ini ketahuan tuh. Nah, tuh Saya kan. bukannya udah tidur tadi, ya ampun. Nah, Sulis, ayo Fitri. tuh kan. Ada yang nggak nih? Sepertinya ada Muhammad Rizky gitu. Biar kalian nggak dianggap ketiduran, salahin kamera coba. Dan saya capture ya, kita capture ya. Kita capture, kita apa namanya, kirim di grup. Nah, ini yang ketiduran siapa aja nih? Oke, 1, 2, 3. Foto mana, Pak? Capture. Oh, Fitri. Itu keluar. Oke, akhirnya keluar Ada semua. paduan, Pak. Oke, Makasih, sih, Pak. thank you. Sampai ketemu minggu depan ya. Yuk, bangga.